Untuk menciptakan pohon nangka yang berbuah super lebat seperti ini membutuhkan treatment khusus. Nah, itu sangat mudah sekali ya. Jika kalian bisa menerapkan tips yang akan saya uraikan nanti, pasti kalian akan mendapatkan hasil pohon buah nangka kalian super lebat seperti ini, bahkan jauh lebih lebat lagi ya. Jadi sebetulnya ada beberapa kunci utama untuk menciptakan pohon nangka yang subur dan juga bisa menghasilkan buah yang super lebat. Bahkan untuk jenis pohon nangka tertentu, satu tangkai bisa menghasilkan puluhan, belasan. Untuk rekornya di tempat saya ya, pohon saya nangka itu bisa menghasilkan 21 per tangkai. Jadi hal yang paling utama dan yang terpenting adalah media tanam. Media tanam yang seperti apa sih yang bagus untuk tanaman nangka ataupun tanaman lainnya? Nah, pengolahan media tanam ini harus dipersiapkan sematang mungkin ya, mulai dari pembibitan. Jadi di awal menanam pohon nangka, untuk persiapan media tanamnya kalian harus menggunakan media tanam yang super gembur seperti ini ya. Nah, ketika sudah tumbuh subur, lakukanlah pemupukan ketika bibit nangka kalian sudah berusia 2 bulan. Ini sudah mulai stabil dan sudah mulai menyesuaikan dengan lingkungan barunya, barulah kalian mulai lakukan pemupukan pada pohon nangka kalian. Dan untuk perawatannya sebaiknya lakukan penggemburan ketika tanah di area sekitar pohon nangka sudah mulai memadat seperti ini. Nah, hal ini sangat penting sekali karena apa? Kesuburan tanaman nangka ini bergantung pada tingkat kegemburan tanah. Dan kemudian karena pohon nangka ini adalah pohon yang kaya akan getah, jadi membutuhkan banyak sekali mineral untuk melakukan fotosintesis. Yang harus kita lakukan adalah harus selalu menjaga tingkat kelembapan pada tanah. Jadi harus rajin-rajin menyiram tanaman nangka kalian ya. Jangan sampai tanah-tanah di area sekitar pohon nangka ini pecah-pecah gitu ya. Itu berarti kadar airnya sudah sangat menipis sekali. Dan ketika kalian melakukan penggemburan ulang, nah ini biasanya kan setiap 2 bulan tanah ini akan memadat ya. Itu wajib kita gemburkan ulang seperti ini. Kemudian lakukan pemupukan ulang juga. Sebaiknya untuk pupuk yang lebih aman dan ramah lingkungan, kalian gunakan pupuk organik seperti kotoran ternak ataupun kotoran binatang lainnya ya. Tetapi kuncinya adalah jangan gunakan kotoran ternak yang masih baru, karena masih bersifat panas dan akan berakibat pelayuan pada pohon nangka. Selain kotoran ternak, kalian juga bisa menggunakan abu bekas sampah bakaran ya. Itu juga sangat bagus sekali untuk tanaman. Tapi yang harus kalian garis bawahi, jangan gunakan abu bekas bakaran yang masih panas ya. Kalian harus meleraikan sampai betul-betul dingin ya, minimal 2 minggu baru bisa diaplikasikan pada area sekitar tanaman nangka. Karena untuk menjaga ya, abu yang masih panas itu akan mengakibatkan kelayuan. Selanjutnya untuk perawatannya, ketika tanaman nangka kalian sekelilingnya ini sudah banyak sekali gulma, itu harus segera dibasmi karena gulma akan mengganggu penyerapan nutrisi pada pohon nangka. Jadi mereka itu akan berebut makanan ya. Jadi wajib sekali kita basmi hama atau gulma tersebut. Nah, selain gulma juga harus segera membasmi hama ya. Kalau memang sudah ada hama yang menempel seperti semut-semut ini, harus segera kita basmi menggunakan pestisida. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya kalian gunakan pestisida nabati. Jadi karena buah nangka ini akan kita konsumsi, sebaiknya apa yang kita aplikasikan pada pohon nangka ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai membahayakan lingkungan, apalagi membahayakan kita yang mengkonsumsi gitu ya. Untuk selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah jangan
menanam pohon berdekatan dengan tanaman lainnya. Tuh, jaraknya harus betul-betul diperhatikan ya, karena ketika nanti terlalu berdekatan, pohon nangka ini akan kalah gitu ya. Mungkin pohon satunya yang akan kalah. Nah, itu karena mereka ini berebut nutrisi. Jadi sebaiknya minimal 1 meter lah ya, sampai 1,5 meter untuk jarak pohon satu dengan pohon yang lainnya. Kemudian kalian harus memperhatikan ini juga ya, ketika awal pohon nangka ini akan berbuah, dia akan memunculkan buah pejantan terlebih dahulu. Buah pejantan ini berfungsi sebagai penyerbukan ya, akan melakukan perkawinan silang dengan buah betina dan lama-lama akan membusuk seperti ini. Nah, sebaiknya kalian pangkas buah pejantan yang sudah membusuk seperti ini ya, karena ini mengundang hama nih. Seperti yang kalian bisa lihat, mulai dihampiri oleh semut-semut dan serangga-serangga. Jadi ini akan memicu munculnya hama berdatangan terus. Jadi kalau dibiarkan ini akan semakin parah gitu ya. Jadi sebaiknya segera kita buang. Dan kemudian untuk tips selanjutnya untuk menciptakan pohon nangka yang super lebat seperti ini ya, kalian bisa ikuti trik saya, trik turun temurun, dan ini bukanlah hoax ya, saya sudah mempraktekannya. Nih, kalian lihat sayatan-sayatan yang terdapat pada pohon nangkaku ini. Nah, kita sebaiknya lakukan penyayatan ya pada batang pohon nangka ini, jangan terlalu berlebihan. Ini fungsinya apa? Untuk mengatur hasil fotosintesis supaya tidak semuanya larut ke akar. Jadi hasil dari fotosintesis ini berfokus, atau nanti pohon nangka ini akan berfokus menyimpan cadangan makanannya di dalam batang atau menyimpannya dalam bentuk buah. Jadi nggak heran setelah melakukan penyayatan pada batang nangka akan mulai tumbuh tunas dan lama-kelamaan akan memunculkan buah atau bakal buah seperti ini. Ini memang terkesan tidak masuk akal ya, tetapi ini saya sudah membuktikannya dan riset juga sudah membuktikan. Banyak sekali yang mempercayai hal ini dan memang ini bukanlah sekedar teori. Ini fakta yang sudah saya terapkan sejak dulu dan hasilnya memang luar biasa. Pohon nangkaku bisa berbuah selebat ini. Selain dari hal yang saya paparkan tadi, ada satu hal lagi yang mempengaruhi pohon nangka kalian akan berbuah lebat atau tidak. Jadi pohon nangka ini akan berbuah lebat atau tidaknya juga tergantung jenis pohon nangka kalian itu apa jenisnya yang kalian tanam gitu ya. Kalau ini adalah nangka madu, dia ini cenderung memiliki buah satu tangganya minimal 3-4 ya. Ini sudah sangat banyak sekali. Dan jika kalian ingin menanam pohon nangka yang menghasilkan buah yang super lebat, lebih lebat lagi dari ini, kalian bisa menanam pohon nangka cempedak atau nangka sayur atau nangka persilangan. Itu buahnya sangat banyak sekali dan lebih banyak dari ini ya. Baiklah teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.